Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati, beserta pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, dan nikmat kecukupan rizki. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kita tentang dosa besar yang keempat, yaitu tarkus shalah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orang yang tidak sempurna melaksanakan sholat, itu berarti dia mengurangi atau curang, yang nanti akan mendapatkan azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman al-Farisi, dan datangnya dari sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Salman al-Farisi. Apa sih perkataannya? Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu, adapun salat, mikyalun, adalah alat pengukur kejujuran seorang. Faman, maka adapun orang, wafa, yang menyempurnakan, memenuhinya, siapa orang, ufiyah, maka disempurnakan balasannya lahu pada orang, lahu pada orang. Waman, dan adapun orang, taffafah, yang curang, yang mengurangi, siapa orang, faqad alimtum, maka sungguh-sungguh tahu kalian semua, ma, pada suatu qala, yang berfirman Allah, siapa Allah, fil mutaffifina, di dalam masalah orang yang mutaffif, orang yang curang, orang yang mengurangi timbangan. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, wailun, celaka, lil mutaffifina, bagi orang yang mengurangi timbangan. Wal mutaffifu, dan adapun mutaffif, wah, yaitu mutaffif, al mungkisuh, yaitu orang yang mengurangi, lil kailih, pada timbangan, awil wazni, atau timbangan, awid dira'i, atau dira, ukuran, awis sholati, atau salat. Wa'ada, mengancam, hum, kepada mutaffifin, Allah, siapa Allah, biwailin, dengan jurang, wahwa, dan adapun jurang, wadin, itu adalah jurang fi jahannam, wahwa, adapun wail, wadin adalah jurang fi jahannam, dalam neraka jahannam. Nastaghisu, mohon perlindungan kita, mohon selamat kita kepada Allah, jahannamah, dari api neraka jahannam, pada jahannam, min harrihi, dari panasnya neraka jahannam. Na'udzu, mohon lindung kita, billahi, pada Allah, minhu, dari neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis datangnya dari sahabat Salman al-Farisi. yakni sahabat Salman ini adalah seorang sahabat yang bukan kebangsaan Arab, tapi kebangsaan Persia. Jadi jauh-jauh dari Persia, kalau sekarang itu Iran, datang ke Mekah, ke Arab Saudi. Dia itu karena dia itu belajar
kitab Taurat dan kitab Injil, lalu dia itu dari bacaannya itu dia itu mendapatkan pemahaman bahwa akan diutus di akhir zaman seorang nabi. Lalu dia itu singkat cerita dia itu datang ke Mekah pas ketepatan dengan zaman diutusnya Rasulullah. Itu singkat cerita Salman Al-Farisi itu. Nah, Salman Al-Farisi itu adalah sahabat yang ahli strategi perang. Dan beliaulah yang memberikan arahan kepada sahabat yang lain dan memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW ketika diserang, dikepung oleh orang-orang kafir yang meminta agar supaya membuat hondak, membuat parit yang disebut namanya Waswatul Hondak. Jadi dia membuat jurang yang sehingga orang musuh tidak bisa masuk ke Mekah. Itu yang terkenal namanya Salman Al-Farisi ini. Nah, kata Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, apa Rasulullah menyatakan, as-salatu mikyalun, faman wafa ufiya lahu, wa man taffafa faqad alimtu ma qala Allah Ta'ala fil mutaffifin. Qala Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin. Wal mutaffifu huwal munkisul qaidi awil wasni awil dira'i awis salati. Wadahumullah biwailin wa huwa wadin fi jahannamah nastaghisu jahannama min harrihi na'udzu billahi minhu. Dijelaskan salat itu adalah ukuran. Kata Rasulullah, orang yang memenuhi salatnya maka dia akan dipenuhi balasannya, akan dipenuhi, akan sempurnakan pahalanya. Jadi begini, salat itu menjadi ukuran jujurnya seseorang. Salat itu sebagai ukuran bahwa orang itu amanah. Salat itu sebagai ukuran orang itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka ketika orang salat dengan sempurna, ketika salat hatinya ikhlas dengan sungguh-sungguh, ketika mau salat wudhunya laksanakan dengan sempurna, mulai dari mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala dengan sempurna, kemudian mengusap telinga dengan sempurna, mencuci kaki dengan sempurna, lalu dilanjutkan dengan sholat, diawali dengan qobliyah, kemudian ketika sholat hatinya khusyuk ingat kepada Allah, kemudian ketika sholat dia itu menghayatin apa yang dia baca, kemudian dia menghayatin apa yang dibaca. Syarat rukunya sempurna, takbirnya sempurna, doa iftitahnya sempurna, Fatihahnya sempurna, surat-surat pendeknya sempurna, rukuknya sempurna, bacaan tasbih ketika rukuk sempurna, iktidalnya sempurna, doa ketika itu sempurna, sujudnya sempurna, tasbihnya ketika sujud juga sempurna, kemudian duduk antara dua sujud sempurna, doa di antara dua sujud sempurna, sujudnya sempurna, kemudian tahiyat sempurna, bacaan tahiyat sempurna. Maka orang itu berarti orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Maka mesti dia tuh nanti perilakunya akan jujur. Ketika dia itu jual beli, pasti dia jujur. Ketika dia belajar, mesti masuk sekolahnya dengan tertib. Ketika dia menjadi seorang pedagang, pasti dia menjadi pedagang yang jujur, orang pedagang yang amanah. Ketika menjadi santri, pasti santri yang amanah, santri yang mentaati aturan, santri yang ikut berjuang mengembangkan agama Allah dan meninggikan agama Allah. Itu ukuran.
Maka karena itu dia itu akan diberikan pahala oleh Allah dengan sempurna, akan diberikan rahmat oleh Allah dengan sempurna, akan mendapatkan pengampunan dari Allah sempurna. Sehingga apa? Di dunia hidupnya bahagia, lebih-lebih di akhirat. Kapan? Ketika dia melaksanakan sholat dengan sempurna. Tapi sebaliknya, ketika orang itu sholatnya itu curang, tidak sempurna, tidak mengikuti aturan, pasti orang itu curang. Kalau dia itu sholatnya hatinya tidak ikhlas karena ingin dipuji manusia, pasti perilakunya sehari-hari dia orangnya apa? Pamer, tidak ikhlas. Ketika dia sholat itu hatinya tidak khusyuk, mesti ketika mengerjakan sesuatu dia tidak khusyuk, dia tidak konsentrasi. Ketika dia sholat itu dia itu tidak sempurna, tata caranya tidak sempurna, tidak profesional, tidak sesuai dengan aturan fikih, tidak sesuai dengan aturan tasawuf, dia tidak merasa dirinya bahwa sedang menghadap Allah. Apa terjadi? Mesti ketika dia bekerja itu gampang curang. Dengan Allah saja sudah curang, apalagi dengan manusia. Dengan Allah saja dia tidak melaksanakan dengan sempurna, padahal dia tahu bahwa Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan, berani curang apalagi dengan manusia yang bisa ditipu. Allah saja yang tidak bisa ditipu, dia mau menipu. Maka itu katanya. Nah, kemudian dijelaskan orang-orang yang curang itu kita sudah tahu bersama bahwa Allah itu mengancam orang-orang yang curang akan mendapatkan siksaan dari Allah, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Di neraka itu ada jurang khusus namanya jurang apa? Wail. Neraka di dalam apa? Wail. Yang di situ apa katanya? Itu adalah jurang yang ditempatin orang-orang yang masuk neraka, yang dia itu sholatnya tidak sempurna, yang isinya ular dan macam-macam. Semoga kita dijauhkan dari siksa neraka dan dijauhkan dari masuk neraka jahanam. Amin ya robbal. Siapa mutaffifin itu? Orang yang suka mengurangi timbangan. Jualan seharusnya 1 kilo dikurangin 1 on. Itu siapa itu? Mutaffifin, yang ngurangin timbangan. Kalau dia itu menjadi pengusaha, menjadi kontraktor, dia tidak sesuai dengan bisteknya, kurang. Itu namanya apa? Mutaffifin, curang. Bekerja pada orang jadi di bangunan, harus masuknya jam 7, pulangnya jam 4 sore. Ternyatanya datangnya setengah 8, pulangnya setengah 4. Apa nama dia? Mutaffifin. Dia orang yang curang. Masuk ke kantor, seharusnya dia itu di kantor dia masuk jam 7, masuk jam 7, bulannya berapa? Jam 4, tapi di kantor hanya main game, tidak mengerjakan tugas, hanya main FB, main WA, main Line, nonton YouTube, main Instagram, Twitter, ngobrol, telepon sana sini, VN, video call. Itu termasuk apa? Mutaffifin, ketika semua itu tidak ada hubungannya dengan kerja. Nah,
Di sini siapa mutaffifin itu ngurangin timbangan, ngurangin ukuran, jual kayu 2 meter dikurangin, jual kain potongannya dikurangin, itu namanya apa? Mutaffifin. Nah, yang terakhir mutaffifin itu mengurangin sholat, artinya melaksanakan sholat tidak sempurna. Maka santri yang dia itu sholatnya tidak sempurna harus dimarahi, pasti meler di pondok itu, pasti. Santri yang melaksanakan sholat dengan ikhlas, khusyuk ketika sholat, melaksanakan dengan sempurna, pasti santri itu baik, pasti baik. Karena janji Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari, bahwa suatu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kapan? Ketika wafa hukukos sholati. Tetapi sebaliknya, wailul lil mutaffifin, celakalah atau neraka orang yang curang dalam melaksanakan sholat. Semua kita dijauhkan dari perilaku yang curang dalam melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maka karena itu, mari para santri, kita ini bersama-sama belajar tata cara sholat yang benar. Mulai bagaimana takbir yang benar, bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana cara tahiyat yang benar, dan bagaimana cara salam yang benar. Dan waktu yang sama belajar bacaan-bacaan yang benar, iftitahnya yang benar, fatihahnya yang benar, surat-suratannya harus benar, doa rukunya harus benar, surat i'tidalnya harus benar, kemudian doa sujudnya benar, doa ketika duduk antara dua sujud juga benar, ketika tahiyat juga tahiyatnya benar. Semoga yang ada di masjid ini dan juga pendengar dimanapun Anda berada, oleh Allah diberikan karunia, diberikan pahala, dapat menyempurnakan kewajiban pelaksanaan sholat dengan sempurna, baik yang dikerjakan oleh hati maupun dikerjakan oleh anggota badan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan datangnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah, qala, yaitu bersabda, siapa Nabi, apa sabdanya? Idza sajadah, apabila bersujud, ahadukum, siapa salah suci di antara kalian, falyadha, maka hendak meletakkan siapa ahadukum wajhahu, pada wajahnya ahadukum, wa anfahu, dan pada hidungnya ahadukum, wa yadaihi, dan kedua tangannya ahadukum, diletakkan kemana? Alal ardi, atas bumi. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah ta'ala maha luhur, Allah auha, menurunkan wahyu siapa Allah idayah kepadaku. Apa isinya? An asudah, yaitu bersujud aku, ala sab'ati a'dha'in, atas 7 anggota badan. 1. Al-jubhatu, wajah, al-jubhatu, dahi, wal anfu, dan hidung, wal kafaini, dan telapak kedua tangan, wal rukbataini, dan lutut 2, wa suduril qadamaini, dan dadanya kedua kaki, wa la akufah, dan agar supaya tidak melipat saya sya'ron, kepada rambut, wala sauban, dan kepada pakaian. Faman, maka adapun orang, sholat yang sholat siapa orang, walam yu'tih, dan tidak memberi siapa orang, kulla adwin, pada setiap anggota, minha, dari yang 7, haqqahu, pada haknya, kulla adwin, la'anah, maka melaknat, hu, kepada orang, hu, kepada ahadukum,
zalikal ad'u, apa itu anggota, hatta yafruh, hingga selesai siapa orang, min sholatihi, dari sholatnya orang. Ya. Di sini jelaskan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, apa kataannya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Idza sajada ahadukum falyadha wajhahu wa anfahu wa yadayhi 'alal ardi. Fa inna Allah ta'ala auha ilaiha an asjuda 'ala sab'ati a'dha'in. Al-jubhatu atau al-jubhati bisa. Kalau al-jubhati berarti itu namanya atau bayan. Kalau dibaca al-jubhatu berarti khabar dari mubtada yang dibuang. Wahyah itu takdirannya, semua boleh. Al-jubhati dai satu, wal anfu, wal anfi hidung, wal kafaini kedua telapak tangan, warukbataini dua, wal kafaini kedua telapak tangan berarti empat, warukbataini kedua lutut berarti 6, wasuduril qadamaini dan dadanya kaki 2 berarti berapa? 7. Wa alla aku fasya'ron wala sauban faman shalla wa lam yu'ti kull atwin minha haqqahu la'anahu dzalikal atwu hatta yafruha min salatihi. Kata Rasulullah, apabila kalian bersujud dalam melaksanakan sholat, terutama sholat yang wajib, sholat 5 waktu, maka ketika sujud dainya harus letakkan menyentuh tanah. Juga apa yang kedua menyentuh tanah, katanya wa anfihi wa anfahu, hidung harus juga menyentuh tanah. Yang ketiga apa katanya? Itu wa yadaihi, dan kedua telapak tangan. Jadi kalau sujud apa kalau sujud ini? Apa kalau sujud? Jadi apa? Ini nempel ya. Ini ini jadi apa? Nah. Ya, begini ya. Nah, kadang-kadang ini, nah, lihatin. Ini, ya, tangan begini, ini tangan lu sini. Terus telinga, ya. Kalau laki-laki, tangannya agak terbuka. Kalau perempuan, begini. Begini, mending orang nanti. Paham? Nah, jadi ini kadang-kadang nyungok Allah hanya nyetok nyentuh, nggak sah. Atau gini kadang, atau gini, ini harus begini nih, nempel. Ini kau entok, dan budak minyakan, takutnya tinggi dong ah. Jadi ini nempel, ini nempel, ini tangannya sejajar dengan telinga. Agak buka sedikit. Oh, ini begini, buka sedikit. Kalau laki-laki, kalau perempuan harus di. Paham ya? Itu sujud. Nah, di sini teruskan. Kata Rasulullah dapat wahyu. Kalau sujud itu, sujudnya itu harus sujud 7 anggota badan. Apa? Yang pertama, dai 1, artinya nyentuh tanah, nyentuh sejadah kalau pakai sejadah.
Kalau keramik pakai menyentuh kerah, jangan sampai nanti diartikan alal arti ngalak tanah sabuk itu yang begitu maksudnya. Maksudnya menyentuh tempat bisa tanah, bisa keramik, bisa granit, bisa sejadah, bisa karpet gitu ya. Terserah lah. Disentuh kan apa? Dainya. Satu dai. Dua apa? Hidung. 3 dan 4 kedua telapak tangan. 3 kanan, 4 kiri. Kemudian apa? Ini 4. 5 lutut kanan, 6 lutut kiri. Nah, kemudian yang terakhir apa? Jari-jari kaki. Mun sokon begini ini, mancing begini, tak sah. Jadi tu paham? Jadi nanti. Jadi kan ini kaki begini ya. Nah, ujungnya dibeginikan. Ya, ujungnya beginikan nih, ujungnya dibeginikan. Paham ya? Diinjakkan begini ya. Nah, saya sering lihat tian begini kalau sholat itu nggak sah. Saya sering berkali kalau saat begini, kakinya gini itu nggak sah itu. Saya sering ngelihat siapa lagi yang sering jangan lihat. Itu lagi siapa Syarif. Nggak sah. Saya sering lihat santri itu kakinya sholat begini. Paham ya? Ini nggak dibeginikan. Kecuali dia sakit. Kakinya gero. Baru itu namanya darurat. Kalau nggak darurat itu tidak sah sholatnya itu. Paham? Neraka wil, celaka, neraka wil. Masuk neraka. Paham? Maka nanti saya tes sholatnya lagi. Sudah diberi tahu dulu, sudah diajari, tetap aja kembali lagi. Diajarin kembali lagi. Jadi ini kalau sampai ini sholatnya begini nggak sah. Itu namanya apa? Curang. Curang. Paham ya? Kata wasudurul qadamaini. Nah, ini hukumnya wajib melakukan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini khilaf ulama. Ada yang menyatakan itu haram, ada yang menyatakan makruh. Tapi kalau jumhur itu makruh, tidak haram. Apa berikutnya katanya? Wa alla aku fa sya'ran wala thawba. Tidak boleh melipat baju dan rambut. Apa enggak itu? Gini kan nih. Nah, apa? Singlet. Siapa lagi? Siapa contohnya di sini yang singlet rambutnya, bajunya? Nah, kayak ini nih. Siapa namanya ini? Siapa? Nah, Huda itu begitu namanya kufah. Maka dia itu ulama ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Tapi kalau jumhur itu makruh. Siapa lagi? Nah, ketika dia sholat dibeginikan rambut bajunya, itu hukumnya qaulul jumhur, hukumnya makruh. Nah, itu kayak milik Huda lah contohnya. Itu namanya akuffah wala akuffah. Paham ya? Siapa lagi yang bajunya dibeginikan? Itu hukumnya haram menurut sebagian ulama, tapi qaulul jumhur hukumnya makruh tanzihin. Paham ya? Nah, dan juga tidak boleh mengikat rambut. Ya, rambutnya sampean pendek. Yang ini rambut saya agak panjang hari ini, jadi tukang cukur sulit sekali. Ya. Mau cukur di tempat umum takut kena corona gitu ya. Ini saya cari tukang cukur, siapa yang bisa nyukur saya. Nah, kalau rambutnya pendek nggak mungkin. Kayak siapa? Kayak Syarifuddin masa mau diikat rambutnya? Ya nggak bisa. Biasanya kalau rambutnya panjang baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika sholat rambutnya diikat, itu ulama itu beda pendapat. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Jadi harus dilepas. Paham ya?
Paham Faisal? Paham. Nah, harus sempurna sholatnya. Nah, ini mengerikan. Faman shalla wa lam yu'ti kul atwin minha haqqahu la'anahu dzalikal atwu hatta yabra min salatihi. Orang yang sholat di mana anggota itu tidak diberi haknya dengan sempurna. Artinya apa? Dia sholat tapi cara tata sholatnya tidak sempurna. Sujudnya tidak sempurna, dahinya nggak menyentuh, dahinya tak menyentuh, hidungnya nggak menyentuh. Maka hidung ini akan melaknat kepada orang yang sholat sampai sholatnya selesai. Mendoakan jelek. Kakinya yang dibeginikan itu mendoakan jelek sampai selesai sholatnya. Melaknat. Ngeri nggak kira-kira? Sujudnya yang begini. Kan sholat begini ya, saya merepot orang gitu ya, kakinya begini, wah. Maka jari-jarinya ini melaknat, mendoakan jelek sampai saya selesai sholat. Ngeri. Maka itulah saya pernah ditanya ketika saya live menggunakan Zoom itu oleh seorang penanya begini bertanya. Katanya di dalam Al-Quran dijelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah di perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kok sering saya mendapatkan orang rajin sholat, bahkan dia itu terkategori kelihatannya orang soleh, tapi kok suka pacaran. Ada nggak yang kayak itu? Ada nggak? Saya juga melihat ada orang yang rajin sholat, bahkan dia itu umroh berulang-ulang, tapi dia korupsi. Nah, bagaimana dengan firman Allah ini? Saya bilang, Allah benar, sadaqallahul adzim, wa sadaqa rasuluhul karim, nahnu ala dzalika minasy syahidin. Saya bilang, Allah benar, Rasulnya benar, dan kami sebagai saksi. Tetapi kapan sholat itu tahan anil fahsya'i wal munkar ini? Ketika sholat dilaksanakan dengan sempurna. Yang pertama dia sempurna, sholat ikhlas karena Allah, bukan ria'anas seperti dilakukan oleh orang-orang munafik. Yang kedua, tata cara fikihnya benar, mulai dari niat, cara tata niat, cara takbirnya, fatihahnya, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujud juga tahiyatnya, bacaannya semuanya benar. Kemudian yang ketiga, ketika melaksanakan itu sholatnya khusyuk. Itu yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan tetapi ketika dia sholatnya itu tidak ikhlas karena Allah, atau ketika sholat dia tidak benar, tidak baik, atau dia itu ketika sholat tidak khusyuk, maka sholat itu tidak berpengaruh. Sholat itu tidak dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Sama orang bilang bahwa obat ini akan menyembuhkan. Ada seorang dokter bilang diberikan obat pada orang sakit paru-paru. Kalau kamu ini obat ini diminum dengan rutin 3 kali sehari selama 6 bulan kamu akan sembuh. Masuk akal nggak? Sembuh. Ternyata obatnya diminum separuh, sehari sekali, kadang-kadang nggak diminum. Sembuh nggak kira-kira? Sekarang kalau nggak sembuh, yang salah dokternya apa orang yang minum obat? Apa dokter itu benar atau tidak? Benar. Nah, itu ibaratkan. Nah, maka karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan sholat dengan sempurna. Karena ketika dia melaksanakan sholat, ternyata anggota badan tidak diberi haknya dengan benar. Terutama anggota badan yang 7, dia dahinya tidak menyentuh tanah, atau hidungnya tidak menyentuh tanah, tangannya tidak menyentuh tanah, artinya tempat sujud artinya. Kemudian kakinya dia dada, jari-jari kakinya itu tidak menyentuh tanah, maka berarti dia tidak memberi hak anggota badan itu, maka anggota badan itu akan melaknat kepada orang yang melaksanakan sholat sampai sholat selesai. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemudahan melaksanakan sholat. Maka mulai detik ini, ayo semuanya, Syarifuddin, Faisal,
Khairul siapa namanya ini? Khairul Alam. Sama-sama Khairul Anam. Ini Khairul Anam Ali. Kalau ini Khairul Anam, siapa mana satunya? Tidur. Khairul siapa namanya itu? Ayahnya siapa? Siapa? Asmar. Siapa? Su'an. Berarti Khairul Ali Khairul Anam Su'ar, Khairul Anam Ali. Nah, Khairul Anam ini akan jadi orang baik. Beda ketika sebelum mondok, ketika sholatnya sempurna. Jangan bercanda. Jadi semua santri ini saya tahu riwayat hidupnya sebelum mondok. Jadi nggak ada yang sembunyi. Sarifuddin, Faisal, saya tahu. Terus Adikara, Kofur, mana lagi? Fadol, tahu semua saya. Rian, tahu, semuanya tahu saya. Tapi saya berdoa kepada Allah, kamu itu menjadi orang yang baik, orang yang kaya raya. Sesuai dengan bidangnya, kayak jadi pengusaha yang kaya. Jadi kiai yang kaya. Sampean itu kalau jadi kiai berpikir bagaimana sampean kiai yang bisa memberi, bukan kiai yang minta. Dia bisa memberi. Saya ini punya saudara, adik Khalil. Dia itu seorang kiai besar. Dia kalau Ramadan dia bagi-bagi sarung BHS itu pada kiai-kiai yang lain. Kepada guru-gurunya tuh beri sarung BHS. Pada saudaranya beri baju-baju yang bagus. Dan setiap bulan dia itu mengeluarkan zakat itu puluhan juta. Nah, jadi tidak menerima uang, tapi justru bagi. Orang yang ngaji, dia punya pengajian rutin setiap hari Sabtu untuk masyarakat. Maka masyarakat diperbolehkan dia itu mengambil sayuran-sayuran di pondoknya itu dan boleh menangkap ikan, tapi mengambil untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual atau diberikan pada tetangga. Waduh, ramai ngajinya. Ngaji yuk kita ke Khalil. Pada pulangnya bawa ikan nila, mujair, lele, bawa sayur gitu. Nah, itulah saya doakan sampai kalau jadi kiai yang kaya, apalagi jadi pengusaha yang kaya. Jadi petani yang kaya beri guna apa namanya? Terong sedikit 20 hektar terongnya gitu, padinya 100 hektar gitu ya. Progo nyongok gitu kan, ngiban andatin gitu kan. Ngok bi golin bumi ratin linin anan cedekeun. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.